sosok pelopor emansipasi wanita yang kita ketahui adalah Kartini, yang berasal dari tanah Jawa. Namun banyak sosok pahlawan perempuan lain, salah satunya dari tanah Minangkabau yaitu Ruhana Kudus. Ruhana lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ruhana memiliki nama asli Siti Ruhana. Ia merupakan anak dari Kiam dan Muhammad Rasjad Maharaja Sutan. Pada awal abad ke-19, di Minangkabau posisi perempuan saat itu berbeda dengan kaum laki-laki, di mana kodrat perempuan hanya untuk mengurus rumah, dapur, dan menjaga anak saja. Nasib perempuan yang terlalu dilindungi oleh adat dan agama menyebabkan mereka dilarang keluar rumah, seperti merantau, mendapatkan pendidikan, maupun bekerja. Ayah Ruhana merupakan pegawai pemerintah Belanda. Ia bekerja sebagai juru tulis yang seiring waktu menjabat sebagai hofjaksa. Melihat kondisi perempuan saat itu, ia berinisiatif mengajarkan anaknya membaca, menulis, dan mengaji. Ayah Ruhana juga sering membawakan surat kabar dan majalah dari tempatnya bekerja untuk bacaan Ruhana. Ketika teman seumurannya asik bermain, Ruhana asik dengan buku-bukunya. Bahan bacaan dari ayahnya membuat ia semakin tertarik tentang pengetahuan serta peristiwa yang terjadi di luar sana. Di usia Ruhana yang 8 tahun, Ruhana memiliki pengetahuan serta wawasan yang cukup luas. Ia pun suka mengajarkan teman-temannya membaca hingga menulis. Setelah usianya sudah melebihi batas untuk bersekolah, Ruhana masih belum mendapatkan pendidikan formal. Ia merasa sedih atas ketidakadilan ini. Karena tidak ingin kalah dari mereka yang dapat bersekolah, Ruhana terus belajar setiap hari. Waktu terus berlalu, usia Ruhana sudah menginjak 24 tahun. Ia pun telah menikah dengan Abdul Kudus. Dari sinilah nama aslinya Siti Ruhana berubah menjadi Ruhana Kudus. Suami Ruhana merupakan notaris independen. Ia dikenal memiliki kemampuan menulis artikel dengan tulisannya yang menentang penjajahan Belanda di tanah Melayu. Pada tanggal 11 Februari 1911, Ruhana mengadakan rapat dengan 60 orang perempuan. Di dalamnya ada istri para tokoh adat dan tokoh agama Koto Gadang. Ruhana mengutarakan maksud dan tujuannya mengadakan rapat besar ini. Ia ingin mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang masih terbelakang dari segi ilmu pendidikan dan pekerjaan. Maka dari itu, Ruhana mengajukan untuk mendirikan sekolah resmi perempuan. Setelah semua setuju dengan apa yang Ruhana ucapkan, dalam beberapa waktu kemudian, didirikanlah sekolah perempuan dengan nama Kerajinan Amai Setia. Karena kepintaran dan keberaniannya, Ruhana ditunjuk sebagai pemimpin dari sekolah ini, serta rekan-rekan dan suaminya yang ikut membantu. Sekolah Kerajinan Amai Setia merupakan sekolah resmi perempuan pertama di Minangkabau. Pelajaran yang diajarkan adalah pelajaran umum dan kerajinan. Salah satu kerajinan yang diajarkan adalah menjahit, agar perempuan dapat berbisnis dan membantu ekonomi keluarga nantinya. Sampai saat ini, Ruhana masih rutin membaca surat kabar. Hingga terpikir olehnya, mengapa ia tidak menulis surat kabar saja. Dengan begitu ia bisa menuangkan pemikiran-pemikirannya dan menjangkau masyarakat lebih luas daripada sekolah. Walau sempat ragu, Ruhana tetap mendirikan surat kabar demi tujuannya selama ini. Dalam mengangkat kesetaraan perempuan, keseluruhan kepengurusan surat kabar ini diisi oleh perempuan saja.
Dan akhirnya pada tanggal 10 Juli 1912, terbitlah surat kabar pertama Sunting Melayu. Sambutan masyarakat sungguh luar biasa. Mereka sangat setuju dengan pemikiran Ruhana. Mereka juga ingin kemajuan kaum perempuan yang tidak mengurus rumah saja seperti sekarang. Kesuksesan Sunting Melayu membawa dampak besar bagi kaum perempuan. Sehingga mulai bermunculan surat kabar baru yang mengangkat kesetaraan perempuan. Di antara lain, Suara Ibu Kaum Sumatera, Menara Putri, Medan Putri, Majalah untuk Bangsa Perempuan, Suara Perempuan. Ruhana terus memperjuangkan emansipasi wanita selama hidupnya. Mengamalkan ilmu pengetahuan yang ia ingin kaum perempuan juga memilikinya. Hingga di usia 65 tahun, Ruhana sudah tidak mengajar dan menulis surat kabar lagi. Pada hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1972, Ruhana menghembuskan nafas terakhirnya di usia 88 tahun.